Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saving Money ID. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe. Yang baru ketemu video ini, silahkan subscribe, like, and comment, dan bagikan kalau bisa. Kita akan mengangkat tema tentang orang yang sudah bekerja keras tapi tetap saja belum cukup keuangannya, bahkan bisa dikategorikan miskin. Apa kira-kira sebabnya? Kita bukan bicara orang yang malas ya, ini menarik. Bukan orang yang malas atau bagaimana, tapi sudah rajin, sudah bekerja dengan keras, tapi nyatanya tetap belum cukup, bahkan miskin. Apakah itu karena takdir atau gimana? Oke, simak videonya poin per poinnya. Baik, yang pertama adalah mengikuti gaya orang di sekitarnya atau FOMO, ikut-ikutan. Sekeras apapun Anda bekerja, kalau Anda tetap atau kita tetap mengikuti gaya orang lain, gaya orang sekitar, tetangga atau siapapun, ini menurut saya ya, hal yang pertama menyebabkan orang masih tidak bisa level up dari miskin kepada orang yang tidak miskin, dari level bawah ke level medium atau tengah. Ini yang paling dominan menurut saya. Bahkan ini sebagai penghambat utama orang mengangkat derajatnya dari kemiskinan, dari kelapangan, karena terlalu mengikuti gaya hidup. Kalau di usia remaja atau anak muda, inilah yang dikatakan dengan FOMO, ikut-ikutan kawan dan lain sebagainya. Tapi ini juga terjadi dalam kehidupan normatif masyarakat ya. Contohnya banyak orang beli A, beli B, beli C, beli kulkas misalkan, beli TV yang baru misalkan, beli perabotan baru misalkan. Ya karena ikut-ikutan, ikut juga. Tapi saya kasih ini contoh paling mudah. Dalam pesta misalkan, saya disclaimer, bukan menjatuhkan Bapak Ibu atau kawan-kawan yang berusaha di bidang wedding ya, bukan. Tapi ini masalah posisi. Orang-orang di posisi yang sedang berjuang lepas dari kemiskinan, kalau masih ikut-ikutan, orang pestanya misalkan 50 juta, 100 juta, dia tidak sanggup, tapi karena meniru-niru atau bahasa kasarnya mengikuti nafsu atau cari nama atau apalah namanya, wah ini menyebabkan susah, berkepanjangan jadinya, nggak bisa level up, nggak bisa mengangkat atau terlepas dari belenggu ketidakcukupan atau bahkan tetap berada dalam kondisi miskin. Kita kalau sering baca-baca ya, Bapak investasi dunia Warren Buffett misalkan, itu banyak menuliskan atau mengatakan gaya hidup yang mengikuti orang lain adalah penghambat utama. Makanya tadi saya pinjam bahasanya Warren Buffett, itu sebagai penghambat utama. Kita bisa lihat itu dalam Berkshire Annual Letter tahun 94. Juga ini juga pesan dari tokoh kita ya, tokoh kita dalam negeri, Om kita, Om Bob Sadino, juga sering itu mengatakan dalam wawancara atau bisa kita baca dalam buku beliau yang berjudul Goblok Pangkal Kaya. Kesimpulannya begini, orang yang gagal atau masih miskin atau apalah istilahnya, padahal sudah bekerja keras ini, bukan karena bodoh, ya. Jadi di sini Om Bob Sadino mengatakan orang miskin bukan karena bodoh ya, tapi karena sibuk meniru gaya hidup orang lain. Ada dalam buku Om Bob Sadino, almarhum ya. Kalau bicara tentang landasan lagi di Al-Quran tuh banyak tentang masalah mengikuti orang lain itu, gaya segala macam tuh dilarang, banyak ya. Termasuk juga dalam Turats ya. Turats ya, bukan Taurat, tapi Turats itu kitab-kitab klasik seperti dalam karya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu menjelaskan mengkonsumsi atau mengadakan atau meniru bahkan gaya hidup orang lain itu yang menyebabkan melemahkan akal. Bahasanya seperti itu, kita sinkronkan dengan melemahkan daya juang kita keluar dari
seseorang dalam kemiskinan. Poin yang kedua adalah Anda atau siapapun tidak berada di situasi yang tepat, yang pas. Nah, ini juga kembali kita mengutip yang dikatakan Bapak investasi dunia Warren Buffett, bukan masalah sekuat apa mendayungnya, tapi kapalnya masalahnya. Kalau yang di kayu itu sepeda lawan dengan motor balap pasti akan kalah. Sekuat apapun dia goesnya, sekuat apapun mendayung bidu kapal kecil yang di danau itu biasanya, lawan motorboat tentu jelas kalah. Jadi posisinya tidak pas di situ. Contoh paling nyatanya adalah kita ingin kaya, ingin bebas kemiskinan. Mohon maaf ini kita bukan menyebut profesinya, tapi ini bukan profesinya tapi posisinya. Tapi bekerjanya dalam misalkan contohnya di tempat amal gitu, yayasan gitu. Itu kan tidak bisa, skill up-nya kan susah di situ. Atau mohon maaf ini bekerja terlalu banyak di ranah-ranah sosial gitu, yang hasilnya ya kadang-kadang dengan istilah thank you, terima kasih, pahala segala macam. Ini nggak pas, posisinya nggak pas. Bukan kita mengomentari profesinya. Profesi di bidang amal itu baik, yayasan itu baik, tapi posisi kita untuk berjuang dari kemiskinan terhadap kelapangan ini posisi tidak pas. Jadi coba lihat ini, nggak kemungkinan walaupun sekuat apapun kita bekerja di bidang itu, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi akan susah, kecuali Anda mencuri baru bisa kan. Di bekerja di yayasan Anda curi, bekerja di bidang amal Anda mencuri, nggak bisa. Atau ya di pekerjaan-pekerjaan, mohon maaf nih, bukan sekali lagi bukan profesi tapi posisi ya. Kita bekerja sebagai tenaga sukarelawan, padahal kita laki-laki, kita kepala rumah tangga. Bukan dilarang jadi sukarelawan ya, atau sebagai honoris gitu. Waktu kita habis di situ, posisinya nggak pas, nggak bisa kita menambah skill, mencari income yang lebih susah di situ karena posisi sudah mengunci kita. Ini poin yang kedua. Jadi orang yang tidak tepat dalam posisinya. Oke, yang paling pas the right mind on the right job. Oke. Yang ketiga adalah tidak mengatur prioritas dalam pengeluaran uang. Sekali lagi, ini kita tidak bicara dalam hal mendapatkan uang, karena mendapatkan tadi dia sudah bekerja keras. Kalau prioritas tidak diatur, tidak memisahkan kebutuhan dengan keinginan, ya pasti ini bahkan bahasa yang sudah sangat klise ya. Tolong bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dari motivator pun kita bisa lihat ini. Jadi itu dilihat mana yang menjadi prioritas kita. Kalau dalam petuah-petuah dalam pakar dalam dan luar negeri terlalu banyak, tapi saya menarik menyampaikan dalam hadis, dahulukan yang penting baru kerjakan yang di belakang itu. Lengkapnya atau cuplikan hadisnya yang begini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kebaikan muslim itu, antara orang muslim yang baik itu mendahulukan yang penting dari barang yang tidak penting. Uang sekolah anak penting, tapi menukar gorden itu nggak terlalu penting. Menukar cat rumah nggak terlalu penting. Bulan Ramadan misalkan mempersiapkan hal-hal melancarkan ibadah penting, tapi mengecat rumah setiap tahun harus berubah, menurut saya ini nggak terlalu penting. Apalagi dalam bidang-bidang yang dasar ya, seperti ya untuk membeli beras dalam ketahanan pangan rumah tangga kita dalam sebulan itu sangat penting, dibanding membeli kuota dalam sebulan itu tidak terlalu penting. Walaupun kuota itu penting juga ya, kalau nggak bisa nonton video ini. Ya lebih kurang begitulah maksudnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terjebak dalam hutang atau cicilan. Ini poin yang keempatnya. Ada orang ini terjebak dulu dalam hutang,
bagaimanapun bentuk utangnya, tapi dia terus berusaha untuk lepas dengan bekerja keras tadi bisa. Tapi yang sering kejadian itu dia terjebak dalam hutang yang berlarut-larut, berkali-kali, bahkan kadang-kadang dengan hutang yang kecil tapi terus menerus. Nah ini kan membuat susah jadinya. Sekeras apapun bekerja, kalau uang yang didapatkan itu habis untuk ansuran, habis untuk cicilan, baik itu cicilan langsung, direct, online, offline, ya nonsen, kita akan keluar dari kemiskinan. Ini bisa kita lihat ya di sekeliling kita aja mungkin, karena saya tinggal bukan di kota besar, ya saya bisa lihat orang yang ya suka berutang segala macam, susah lepasnya dari yang namanya kemiskinan atau ketidakbercukupannya. Enggak tahu kita juga alasannya, karena beli baju aja ngutang juga kan, untuk beli hal yang tidak penting ngutang juga, jadi terjebak dalam hutang. Ini dalam poin ini juga termasuk, mohon maaf ini, kalau orang sudah terjebak KPR misalkan, ya sedapat mungkin keluar lah. Tapi khusus yang belum terjebak, maksud kata terjebak, kita nggak mengatakan, kita bukan bicara tentang hukum KPR, halal segala macam. Kalau bisa tidak KPR, ini lebih baik ya. Kalau mengontrak-ngontrak aja dulu, ini jauh lebih baik daripada ada cicilan terus yang menggerogoti keuangan kita. Susah kita level up-nya nanti, susah keluar dari kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya, ingat kata judul kita, ini orang udah bekerja keras ini, tapi susah sekali lepas dari kekurangan. Poin yang kelima adalah tidak mau menyisihkan pendapatan, atau dalam bahasa lain tidak mau menabung, bisa juga lah, atau tidak mempersiapkan dana darurat, bisa juga. Yang nama kehidupan ke depan itu kita tidak pasti ya. Kalau kita sering atau pernah baca buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, itu tahun 97 pengeluaran bukunya, orang miskin itu tumbang karena tidak siap menghadapi kejutan. Untuk menghadapi kejutan itu salah satunya adalah saving money. Sesuai dengan judul konten kita atau judul channel kita, saving money, itu kata Robert Kiyosaki. Saving money ini adalah menyisihkan, bukan menyisakan. Dapat uang, sisihkan untuk tabungan. Jangan menabung dari sisa. Kalau soal teknik menabung, kalau saya pribadi ya menabung tempat tabungan ayam itu atau bantal atau kemana aja, yang lebih bagus kan mengerti dengan dunia saham, paham dengan sekuritas dan lain, itu sebenarnya lebih baik. Kalau bisa juga di kripto, koin atau hal-hal lain, ini butuh ilmu yang dalam, yang dalam, yang detail ya. Yang standar aja, kalau sudah disisihkan untuk menabung, itu apalagi bisa disiplin, insya Allah ini siapapun orangnya akan bisa lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan. Kalau kita mencari landasan, banyak dalam Quran, banyak tentang itu. Tapi saya sedang teringat menyampaikan salah satu dari kita mendengar ya, sirah nabawiyah, ada orang yang datang kepada Nabi, lalu setelah disuruh Nabi bekerja, penghasilannya itu sebagiannya belikan ke alat, sebagiannya belikan ke kambing, dan sebagiannya ditabung. Ya kalau kita konten kreator misalkan ada penghasilan, ya belikan ke alat yang lebih bagus lagi, lebih jernih lagi, lebih mantap lagi gitu. Nah, lalu sebagiannya ditabung, disisihkan. Poin yang keenam adalah kenapa orang yang sudah bekerja keras tapi dia tetap terjebak di dalam kemiskinan. Tidak mencatat uang keluar masuk, tidak mencatat pendapatan dengan pengeluaran. Mencatat ini kalau yang ideal tentu dicatat di buku. Ini pemasukan, ini perkiraan pemasukan sebulan ini, kemudian arahnya kemana-kemana. Kalau sudah ketemu jawabannya, harusnya ada aksi. Aksinya kalau ini minus nanti, maka what's next? Apa lagi yang akan bisa dikerjakan agar ini bisa menutup, agar kita tidak kekurangan terus.
Jadi mencatat ini idealnya memang di buku atau wena, tapi kalau menurut saya pribadi dia sekedar mengingat saja, jadi dapat uang pemasukan apakah per bulan atau per minggu atau per hari, selagi orang ini ingat, ya inilah sistem catatan yang saya maksud. Ini versi saya ya, rasanya sudah cukup lah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, tidak mencatat di mindsetnya, di miningnya ini tidak ada catatan keuangan, ini dapat uang, ini kan bisa untuk beli ini, beli itu, beli hobi segala macam. Nggak ada controlling dalam keuangannya. Ini yang menyebabkan walaupun sudah bekerja keras, besar kemungkinan dia nggak akan lepas dari kerja keras seperti itu. Kemudian poin yang terakhir adalah kenapa masih terjebak dalam kemiskinan atau masih kurang, karena merasa enough, that's enough, merasa sudah cukup. Maksud merasa sudah cukupnya begini, peluang sebenarnya ada, waktunya masih ada, peluang terbuka lebar, kekuatan masih ada, tapi nggak diambil waktu itu, nggak dimanfaatkan. Padahal nanti kalau masanya berlalu, opportunity-nya hilang, baru datang lagi hal lain yang menghantam secara keuangan, baru teringat, oh kenapa ya saya tidak kerjakan hal ini itu tadinya, atau kemarinnya, atau kapannya. Ini sebenarnya banyak terjadi. Orang yang merasa sudah mengerjakan sesuatu, sudah bekerja keras segala macam, tapi hanya mencukupkan kerja keras di 1 atau 2 blok saja. Padahal ini ada blok ketiga ini tawarannya, tidak diambil gitu. Walaupun saya harus warning juga, tidak semua peluang itu diambil, harus dikaji dengan matang ya. Tapi mencukupkan saja, padahal peluang ini masih ada, kita masih bisa usahakan. Dan ini yang menyebabkan salah satu kita susah berkembang. Salah satu yang mudah ini dari pelajar Buya Hamkat, amat rugilah jiwa yang pintar, yang cerdas, yang elok, yang jenius mungkin kalau bahasa sekarang, tapi terjebak di dalam tubuh yang tidak gesit, yang berhenti sebelum lelah. Padahal dia bisa melakukan sesuatu atau mengambil peluang itu, tapi dia tidak lakukan karena ia merasa bahwa pekerjaan kerja kerasnya di 1 bidang ini udah cukup, 2 bidang ini udah cukup. Padahal dia bisa melakukan kerja keras di 3 bidang lagi. Jadi kira-kira itu 7 hal yang bisa menyebabkan orang ini sudah bekerja keras, sudah rajin bahkan, tapi ya karena 7 hal ini. Ini kita bicara di luar takdir ya, di luar takdir. Kita berbicara dalam ranah progressing. Kita berbicara dalam ranah reality. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa mengambil kesimpulan dari 7 hal yang kita sampaikan tadi, dan bisa yang masih dalam terbelenggu kemiskinan atau tidak cukup, mudah-mudahan bisa keluar secepat mungkin, karena baik agama ataupun negara tidak menginginkan kita miskin. Agama apa saja menurut saya tidak ada yang mengatakan menyuruh kita miskin. Kalau Islam ya jelas sekali, Islam, agama Islam sangat-sangat menginginkan umatnya atau kita sebagai umat Islam sebagai orang yang kaya atau minimal cukup. Makasih banyak sudah menonton. Silahkan di koreksi kalau ada yang salah, tidak apa-apa, di kolom komentar disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.